Ya, terima kasih. Mari kita berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu kalau kami pada pagi ini sudah bersama-sama memuja menyembah Engkau, dan kami rindu juga Tuhan agar firman-Mu sebagai suara-Mu berbicara kepada kami sehingga kami dari hari ke hari bahkan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pagi ini kita akan berbicara tentang hidup dalam sukacita. Dan satu topik yang tentu kita senang, bagaimana dari hari ke hari mengalami kehidupan namanya sukacita, bahkan bilang sangat bersukacita. Nah, untuk hal ini saya awal dengan membaca firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudaraku, di sini ada satu rahasia yang kita tahu sama-sama bagaimana supaya kita mengalami yang namanya bersukacita. Ada 3 tingkatan, yaitu satu sukacita, lebih sukacita, dan paling atau sangat bersukacita. Di sini diberikan Tuhan kita berkat, yaitu sangat bersukacita. Apa rahasianya untuk kita mengalami ini? Dalam Filipi 4 ayat 10 katakan tadi, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Rahasianya yaitu dalam Tuhan. Saya kemarin mendengar satu pemaparan firman Tuhan. Ketika saya dengar, rupanya sangat berbeda apa yang kita lakukan. Berbeda bukan berbeda tidak baik, artinya kita dalam the power of love, kita sudah mendapatkan yang terbaik dari yang baik, ya. Nah, di mana perbedaannya? Di mana kita di sini menerapkan nilai-nilai, yaitu pondasi yang semakin kokoh. Ya, jadi dasar hidup yang benar. Dan sementara tempat lain yang saya dengarkan bukan dasar hidup, tapi yang sering dikumandangkan yang saya dengar yaitu etika hidup. Ini sangat berbeda. Maka pagi hari ini Tuhan mau memberkati kita bagaimana kita bukan hanya sekedar tahu, tapi punya pengalaman pribadi lepas pribadi bagaimana kita mengalami namanya sangat bersukacita. Pertama rahasianya dalam Tuhan. Ketika kita menerapkan hidup di dalam Tuhan, itu langkah dasar bagaimana kita betul-betul mengalami sukacita ini. Di luar itu, walaupun ada sukacita, tapi sifatnya semu. Karena apa? Sukacita yang di luar itu bergantung kepada situasi dan kondisi. Ibarat tadi kondisi alam, kalau kondisi alamnya mendung, dia ikut mendung. Kalau cerah, dia ikut cerah. Tapi kehidupan orang percaya tidak tergantung dengan situasi apa yang sedang dialami, tapi tergantung bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan, maka dia menerapkan ini, artinya hidup di dalam Tuhan. Apapun keadaan, apapun kondisi, situasi apapun, dia tetap hidup di dalam Tuhan. Karena dia tahu jawaban demi jawaban dalam setiap pribadi hanya dalam Tuhan itu bisa tuntas semua. Jadi pertama untuk kita mengalami namanya hidup sangat bersukacita, pertama kita ambil sebuah keputusan.
bukan mudah-mudahan, tapi satu keputusan yang mutlak bahwa hidupku hari ini, hidupku besok, dan hidupku lusa, minggu depan, tahun depan, sampai akhir hidupku, aku tetap di dalam Tuhan. Inilah keputusan yang sangat luar biasa, sehingga dimanapun kita berada, hidup kita akan tampil berbeda. Kenapa? Karena ada punya prinsip yang tegas buat diri sendiri, bahwa aku hidup untuk Tuhan. Prinsip ini yang membuat kita berbeda. Inilah dasar hidup yang tegas buat diri sendiri. Jadi kalau kita mau mengalami namanya sukacita yang sifatnya adalah bukan tergantung situasi dan kondisi sekitar, kita mengambil sikap aku hidup dalam Tuhan. Kondisi inilah membuat dimanapun kita berada, apapun yang kita sedang alami, kita bisa menampilkan hidup di dalam sukacita. Karena apa? Apa yang kita alami bukan karena situasi yang di luar, tapi pengaruh karena hubungan kita di dalam Tuhan secara pribadi. Kekuatan kita, kekuatan karena kita hidup dalam Tuhan. Semangat kita karena semangat hidup dalam Tuhan. Maka kalau orang hidup dalam Tuhan, dia bagaikan api yang terus menyala dan menyala dan tidak bisa dipadamkan oleh situasi keadaan yang dia sedang hadapi. Karena orang hidup dalam Tuhan, dia mendapatkan satu kekuatan, satu sumber yang tanpa batas bekerja di dalam dirinya. Maka dalam surat Filipi katakan, aku sanggup melakukan segala hal di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthen me. Itu luar biasa. Jadi kalau kita mengerti rahasia ini, maka kita tidak mau artinya sebentar-sebentar ikut arus dunia, sebentar lagi ikut arus surga. Kita tetap ambil sikap. Walaupun aku dalam dunia ini, tapi prinsip hidupku, aku memiliki nilai, prinsip nilai kerajaan surga. Kalau sekarang aku hidup dalam dunia ini, hidup bersifat sementara. Tujuan Tuhan supaya hidupku jadi berkat. Hidupku menjadi saksi. Hidupku menjadi berdampak. Hidupku menjadi berguna bagi setiap orang. Siapa saja aku jumpai. Dari perkataanku, dari tindakanku itu memberikan perubahan bagi hidup orang yang mendengarkannya. Tapi bagaimana supaya perubahan? Maka orang bisa melihat secara tampilan luar juga. Karena raut wajah kita ini gambaran apa yang dalam hati kita. Kalau dalam hati kita sukacita, maka terpancar dari wajah kita, wajah sukacita. Dan ini menjadi satu daya tarik yang luar biasa orang mau dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita bagaikan surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Bagaimana yang kedua supaya kita mengalami sukacita ini sesudah hidup dalam Tuhan apa? Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi areal peperangan yang sesungguhnya yaitu peperangan secara alam pikiran. Itu orang bilang di dalam alam bawah sadar kita, dalam pikiran dan perasaan kita ini menjadi area di mana peperangan. Karena pikiran kita kadang-kadang membawa kita kepada satu kehidupan yang dimana kita bisa menolak
Apa kata Tuhan? Karena sesuatu yang menurut pikiran kita, tidak mungkin. Karena kita pikir-pikir tidak mungkin. Perasaan juga begitu. Perasaan kita bisa menipu. Karena maka kalau orang hidup dengan alam pikiran dan perasaan saja, tapi tidak ada perubahan, tidak dimulai dari hidup dalam Tuhan, maka hidupnya tidak tenang. Maka kalau orang hidup dalam Tuhan, di mana Tuhan katakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Di sini katakan tadi, kata pikiran itu dalam bahasa Inggrisnya your mind. Ya, do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Jadi perubahan di dalam pikiran, perubahan dalam perasaan kita itu membawa satu kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Kita mau dari hari ke hari semakin meningkat. Kita tidak mau hanya secara rohani kita flat, begitu-begitu saja, tapi ada nilai-nilai kemajuan terjadi. Di mana itu bisa perubahannya? Ketika di alam pikiran kita, alam perasaan kita bertumbuh. Kata bertumbuh ada perubahan kepada yang lebih baik. Kata bertumbuh ada satu kehidupan yang semakin meningkat, itu bertumbuh. Tapi kalau nggak bertumbuh itu kayak bonsai yang dicekik. Kalau saya seperti orang bikin bonsai itu diikat dengan kawat, mau bertumbuh nggak bisa karena sudah terikat dengan kawat itu. Tapi kita adalah orang yang merdeka. Kita orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah mengalami pembaharuan, sehingga kita hidup bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Orang yang hidup dalam Tuhan jelas bahwa dia menerapkan nilai-nilai Kristus yang hidup dalam dirinya. Kalau udah Kristus hidup dalam dirinya, dia tidak lagi berpikir tentang dosa, tidak berpikir lagi tentang keindahan-keindahan dunia ini, walaupun ini adalah sebagian orang sambut Tuhan, tapi kita berpikir bagaimana orang lain yang tidak pernah mengenal Yesus Kristus, itu adalah melalui kita orang lain mendapatkan bimbingan bahwa orang itu mengalami satu pembaruan, baik dalam hatinya, baik dalam alam pikirannya, sebagaimana kita juga sudah mengalaminya. Dan saudaraku, untuk menerapkan supaya hidup dalam sukacita ini gampang kalau mau kita merendahkan diri. Susah kalau tidak mau. Jadi kuncinya di dalam kita. Kita diberikan Tuhan kehendak, bebas menentukan pilihan. Apakah kita mau hidup benar-benar dalam Tuhan atau setengah-setengah. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita dalam Tuhan itu bukan setengah-setengah, tapi 100%, 100% kita hidup benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu dalam dunia ini kita hidup bukan selamanya, tapi bersifat sementara, tapi ada waktu-waktunya kita berpindah dari dunia ini ke satu dunia yang Tuhan siapkan. Tapi kalau kita hidup hari ini, masih bisa bernapas lega, tujuan Tuhan agar hidup kita berdampak. Dari mana? Dari sikap hidup kita, dari tampil hidup kita, dari wajah kita. Orang bisa lihat bahwa ada satu kehidupan yang tampil beda dengan orang lain yang tidak mengenalkan Tuhan. Yang kedua, kita juga mengalami satu perubahan di alam pikiran dan perasaan kita. Bertumbuh. Bertumbuh untuk apa? Untuk sesama. Di sini
bertumbuh kembali untuk aku. Jadi untuk Paulus, bagaimana Paulus betul-betul mengabdikan diri dalam melayani. Ya, Paulus ini betul-betul fokus hidupnya adalah untuk melayani, baik hidup sekarang dan hidup akan datang. Aku hidup untuk melayani. Karena moto Tuhan Yesus, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku untuk semua orang. Kita belum sampai ke tingkat memberi nyawa, tapi moto kita harus ada bahwa aku hidup untuk melayani. Dalam bentuk apa melayaninya? Menceritakan bagaimana kehidupan indahnya hidup dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita menyatakan bahwa kepastian hidup untuk akan datang hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus itu semuanya mudah-mudahan. Tapi dalam Yesus ada kepastian. Saudaraku Tuhan, kalau kita pahami rahasia ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengalami sukacita ini. Karena itu satu pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, memberikan kita sukacita yang namanya bukan tergantung kepada situasi, tetapi bergantung hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan soal minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tetap menjadi permanen tinggal di dalam kita. Walaupun ada nyanyian, ya saya nggak tahu bagaimana awalnya itu nyanyian itu dibuat, ya sebagai komposernya, mari masuk, masuk hatiku. Mungkin itu baru bertobat mungkin ya. Tapi kita tidak menerapkan nyanyian mari masuk, mari masuk. Kenapa? Pribadi Yesus itu sudah permanen tinggal di dalam kita. Roh Kudus sudah dimateraikan dalam kita. Sehingga hidup kita ini hidup yang luar biasa. Tapi bukan kita, tapi Kristus yang luar biasa bekerja di dalam kita. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Waktu itu ada sebagian jemaat Filipi, dia berbuat sesuatu untuk hamba Tuhan, untuk Paulus, tapi tidak ada kesempatan. Kita beruntung pagi ini. Peluang besar, kesempatan untuk ambil bagian dalam proyek mega ilahi Tuhan. Waktu-waktu yang singkat ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa ambil? Pertama, bersaksi, menceritakan bagaimana perubahan nilai-nilai yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Itu bersaksi bagaimana perubahan terjadi. Kalau dulu kita gampang bawa perasaan, kalau kata orang begini kita langsung sakit hati. Tetapi sekarang, kalau ada orang menyampaikan sesuatu kata yang mungkin secara umum, kok kayaknya kena hati saya. Tapi kita bisa menjelaskan lagi kepada orang bahwa perkataan-perkataan orang itu tidak membuat saya mudah terluka. Apalagi berprasangka buruk. Kenapa? Karena kita sudah menempatkan Yesus itu tinggal dalam diri kita. Nilai kita bukan nilai menurut ukuran duniawi, tapi nilai menurut ukuran surga. Sehingga dari hari ke hari, hidup kita semakin meningkat. Paulus mengalami kesusahan secara badani, tetapi mengalami sukacita secara rohani. Jadi yang merasakan sakit itu hanya badan, daging, tapi roh kita mengalami satu pembaharuan dari hari ke hari. Jadi kesempatan
sekarang ini sangat baik untuk kita ambil bagian sesuai dengan potensi-potensi yang Tuhan beri bagi kita. Karena saya percaya kita punya potensi besar. Mungkin sebagian belum digunakan. Tapi kesempatan ini, mari kita tingkatkan lagi. Kita beri perhatian buat pekerjaan Tuhan. Apakah itu berupa pengetahuan? Kita berikan lagi. Saya percaya hidup kita semakin meningkat. Ayat 11. Kata ini bukanlah karena kekurangan, tapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi hidup ini tetap kita belajar. Tidak ada habis-habisnya. Belajar kita ini tidak ada tamat-tamatnya, ibarat sekolah tadi. Terus belajar dan belajar dan belajar. Tapi pelajaran apa yang kita ambil? Kalau kita dalam Tuhan, belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Memang secara materi kita tidak selalu sama berkat yang kita terima. Tapi kita belajar menggunakan berkat Tuhan untuk bisa dalam kehidupan dari hari ke hari. Kemarin orang tanya kepada saya, Pak Pendeta, saya lihat bahwa aktif terlibat dalam melayani setiap hari. Tapi saya mau tanya secara pribadi Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta bisa hidup mencukupkan diri untuk kebutuhan sehari-hari? Memang dalam bahasa Inggris ditanya ya. Jadi saya jelaskan, ya saya belajar untuk menerapkan nilai-nilai iman. Karena saya percaya, karena saya hamba Tuhan, dan Tuhan bertanggung jawab untuk mencukupkan segala keperluan yang saya butuhkan dari hari ke hari. Bahkan keperluan untuk istri yang sakit, bahkan keperluan untuk makan minum. Dan semuanya saya begitu yakin sepenuhnya Tuhan siapkan semua itu. Bukan cara saya, cara Tuhan. Saya mengerjakan bagian yang saya lakukan dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Bagian saya yaitu untuk memberikan peluang bagi orang melayani. Saya boleh bersaksi dan sebagainya. Tetapi bagian Tuhan itu memberkati. Nah, jadi ketika kita mengerti rahasianya, apa saja aku perbuat, saya perbuat dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sana rahasia besar kita alami dari hari ke hari. Jadi hari ini bagaimana supaya kita mengalami hidup sukacita? Pertama, hidup di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mengalami sukacita tadi. Bahkan kita tidak mengalami namanya sangat sukacita. Tapi kalau prinsip hidup kita baik sekarang dan baik akan datang, aku tetap di dalam Tuhan. Ini langkah dasar. Yang kedua, pembaharuan di dalam alam pikiran kita. Kita mau diperbaharui, kita mau bertumbuh, kita tidak mau hanya stuck, tapi maju dari hari ke hari. Kita tidak mau terhalang perjalanan rohani kita karena perasaan dan pikiran kita, tapi kita akan maju dan kita memberikan kebebasan Roh Kudus merubah segala pikiran dan perasaan kita, diperbaharui dari hari, dan kita tidak mau hidup dengan cara dunia tapi cara Tuhan. Bagaimana ajarkan kepada kita, walaupun dalam dunia ini adalah kita sementara, tapi waktu singkat ini kita mau tetap berkata, Tuhan, inilah hidupku. Perbaharui pikiran dan perasaanku supaya hidupku seturut dengan kehendak-Mu. Dengan hal ini kita akan mengerti bahwa kehidupan sukacita itu kita alami sendiri karena hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, karena ada pembaharuan pikiran dan perasaan. Dan yang ketiga, kita punya prinsip bahwa kalau Tuhan berikan saya kesempatan dalam dunia ini, apapun yang saya kerjakan, fokus hidupku adalah Tuhan. Yang lain. Jadi segala tindakanku, segala perkataanku, semua berpusat kepada Tuhan. Sehingga tidak ada rasa sungguh kalau kita menolong orang, sekalipun orang itu tidak bilang terima kasih kepada kita,
kita tidak merasa rasanya kurang diterima atau orang itu kurang bersyukur kepada kita, tapi kita berfokus pada Tuhan karena aku perbuat ini adalah untuk Tuhan. Sekalipun orangnya yang aku bantu, aku tolong, dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak menjadi masalah karena aku perbuat semua itu untuk Tuhan. Jadi dengan cara demikian, hidup kita terjaga secara rohani. Kita tidak mudah lemah. Kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah disakiti orang. Kenapa? Kekuatan kita sesungguhnya hanya di dalam Tuhan saja. Nilai-nilai inilah yang sangat penting untuk kita tanamkan. Sehingga dari hari ke hari, hidup kita akan meningkat. Dan saya percaya bahwa semua yang kita terlibat dalam grup The Power of Love ini akan sangat tampil beda dengan orang-orang lain yang tidak mengerti rahasia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan tentang isi hatimu. Tetapi Roh Kudus menjabarkan ke dalam hati kami tentang nilai-nilai ini yang kami hidupi, supaya nilai itu sungguh nyata kami bisa praktekkan dan hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi dari perkataan kami dan tindakan kami. Semua itu menunjukkan tentang Yesus Kristus, karena kami adalah sebagian surat yang terbuka dan dibaca oleh orang. Setiap orang boleh melihat bagaimana Kristus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus menjelaskan kepada kami masing-masing ke arah yang secara spesifik sehingga kami semua benar-benar menjadi saksi hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya.